Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk saat ini kita akan membahas mengenai ukuran letak data. Simak videonya baik-baik ya. 2. Ukuran letak data. A. Kuartil. Yang pertama kuartil data tunggal. Rumusnya letak Ki sama dengan data ke I dikali N tambah 1/4. Maksud Ki di sini artinya kuartil ke-1, ke-2, atau ke-3 dan seterusnya. Contoh, tentukan nilai Ki1, Ki2, dan Ki3 dari data 3, 5, 6, dan seterusnya. Baik, untuk menjawab soal ini, apabila data tersebut belum terurut dari terkecil sampai terbesar, maka kalian harus mengurutkan terlebih dahulu, mulai dari terkecil sampai terbesar. Kemudian langkah kedua, kalian harus menghitung berapa banyak data tersebut. Kebetulan di soal ini banyaknya data itu ada berapa? Kita hitung. 3, 5, 6, dan seterusnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. N-nya itu ada 11. Maka kita masukkan rumus. Yang pertama yang ditanyakan Ki1, artinya letak Ki1 sama dengan data ke-1 dikali N tambah 1. N-nya berapa? Tadi 11, berarti 11 tambah 1 12 dikali Ki1 artinya kali 1, 12 kali 1 12 dibagi 4 3. Artinya data ketiga dari data yang sudah diurutkan 1 2 3. Berarti data ketiga dari Ki1 itu adalah 6. Kemudian Ki2, berarti letak Ki2 sama dengan data kedua dikali 11 tambah 1 dibagi 4. 11 tambah 1 12, 12 kali 2 24, 24 bagi 4 6. Artinya data ke-6 setelah diurutkan 1 2 3 4 5 6, berarti Ki2 nya itu angka 7. Kemudian Ki3, letak letak Ki3 sama dengan data ke-3 dikali 11 tambah 1/4. 11 tambah 1 12, 12 kali 3 36, 36 bagi 4 9. Artinya data ke-9 setelah diurutkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti Ki3 nya sama dengan 9. Jadi nilai Ki1, Ki2, dan Ki3 berturut-turut adalah 6, 7, dan 8. Mudah dipahami ya. 2. Kuartil data kelompok. Rumusnya Ki sama dengan TB tambah I kali N per 4 dikurangi FK per FKI dikali P. Untuk keterangannya silahkan kalian lihat sendiri. Kemudian di sini contoh bisa dibaca ya. Di sini ada tabel berat badan dan frekuensi. Berat badan kelas pertama 50 sampai 52, frekuensinya 4. 53 sampai 55 frekuensinya 5. 56 sampai 58 frekuensinya 3, dan seterusnya. Nah, untuk menjawabnya kalian harus mencari N-nya dulu. N sama dengan 20 didapat dari frekuensi. Jadi jumlah frekuensi itu sama dengan jumlah N. Berarti tinggal dijumlahkan frekuensinya, yaitu sama dengan 20. Kemudian yang pertama yang ditanyakan Ki1 untuk data kelompok. Letak Ki1 rumusnya itu data ke-1 dibagi 4 dikali 20. 1 kali 20 bagi 4 5, berarti artinya data ke-5. Data ke-5 ini berhubungan dengan frekuensi. Nah, di sini yang pertama frekuensi 4 itu artinya data ke-1 sampai ke-4. Lalu data ke-5 ada di mana? Berarti ada di frekuensi angka 5. Artinya frekuensi angka 5 ini berarti data ke-5 sampai ke-9. Dari mana 9? Tinggal tambahkan saja 4 tambah 5. Paham? Kemudian seterusnya. Nah, di sini kebetulan data ke-5-nya ada di frekuensi 5, berarti untuk mencari tepi bawahnya itu tepi bawah kelas kedua yang frekuensi ke-5 ini. Berarti 53. Di sini tepi bawahnya ingat 53 dikurangi 0,5 berarti 52,5.
Kemudian P yaitu panjang kelas. Panjang kelas yang mana? Dari 53 sampai 55. Berarti hitung 53, 54, 55. Jaraknya berarti 3. FQ1 itu artinya frekuensi kelas kuartil ke-1 yang mana tadi 5. Frekuensi tadi berada di mana? Di angka 5. Berarti FQ1-nya 5. FK itu frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Berarti kelas sebelum angka 5. Frekuensi sebelum angka 5 itu angka berapa? Angka 4. Berarti FK-nya sama dengan 4. Masukkan rumusnya. Q1 sama dengan TB ditambah 1 kali N per 4. Sudah dihitung tadi, letak Q1 dikurangi FK per FQ1 dikali P. Langsung aja ke baris ketiga. TB nya 52,5. Kemudian 1 kali N dibagi 4 nya sudah ada tadi, 5 dari letak Q1. Kemudian dikurangi 4 dibagi 5 dikali 3, 52,5. 5 kurangi 4, 1 bagi 5 kali 3, 0,6 dijumlahkan menjadi 53,1. Berarti untuk Q1 kelas kuartil kelompok yaitu 53,1. Untuk mencari Q2 berarti harus mencari letak Q2 nya dulu. Berarti 2 kali 20 per 4 sama dengan 10, artinya data ke 10. Lihat lagi ke tabel, frekuensi data ke 10 itu ada di mana? Frekuensi 4 berarti data 1 sampai 4. Frekuensi 5 data ke 5 sampai 9. Frekuensi 3 berarti data ke 10 sampai ke 12. Dari mana 12? Tinggal tambahkan 4 tambah 5 tambah 3. Berarti data ke 10 ada di frekuensi angka 3. Berarti Q2-nya terletak pada interval kelas 56 sampai 58. TB-nya tepi bawahnya berarti tepi bawah dari frekuensi 3 berapa? 56. Tinggal dikurangi 0,5, 55,5. Untuk P-nya sama dengan 3. Kemudian FQ2 sama dengan berapa? Tadi frekuensinya 3 berarti. Kemudian FK-nya frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, sebelum frekuensi 3 berarti angka berapa? Angka 4 dan 5. Tambahkan berarti 9. Masukkan rumus Q2 sama dengan 55,5 ditambah 10 kurangi 9 dibagi 3 kali 3. 55,5 ditambah 1 sama dengan 56,5. Berarti untuk Q2 nya sama dengan 56,5. Kemudian Q3 kita harus mencari letak Q3 nya, berarti 3 kali 20 dibagi 4 sama dengan 15, artinya data ke 15. Balik lagi ke tabel frekuensi, data ke 15 berada di mana? Berarti tinggal tambahkan 4 tambah 5 tambah 3, 9 tambah 3, 12 tambah 2, 14, 14 tambah 6, 20. Artinya data ke 15 itu berarti berada di frekuensi angka 6. Intervalnya 62 sampai 64. Berarti tepi bawahnya itu tepi bawah frekuensi angka 6 berapa? 62 dikurangi 0,5, 61,5. P-nya masih sama 3. FQ3-nya frekuensinya tadi angka berapa? Angka 6. Kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya. Berarti sebelum frekuensi angka 6 berapa aja? 4 tambah 5 9 tambah 3 12 tambah 2 14. Berarti FK-nya sama dengan 14. Q3-nya masukkan. Q3 sama dengan 61,5 ditambah 15. Sudah dicari tadi letak Q3 dikurangi 14 bagi 6 dikali 3. 61,5 ditambah 0,5 sama dengan 62. Jadi nilai Q1, Q2, dan Q3 data tersebut adalah 53,1 kilo, 56,5 kilo, dan 62 kilo. Begitu. B. Desil. Yang pertama desil data tunggal. Rumusnya itu adalah DI sama dengan data ke I kali N tambah 1 per 10. Untuk keterangannya bisa dilihat. Di sini ada contoh. Tentukan nilai desil 5 dan desil 8 dari data berikut. Datanya bisa kalian lihat
Di sini kebetulan datanya sudah tersusun dari mulai terkecil sampai terbesar. Nah, apabila datanya belum tersusun, maka langkah untuk menjawab soal ini adalah kalian harus menyusunnya. Nah, di sini n-nya itu adalah banyaknya data. Data yang mana? Data yang di soal yang tadi. Kebetulan n-nya itu sama dengan 15. Masukkan rumusnya. D5 DI sama dengan I kali N tambah 1 dibagi 10. Desil ini rumusnya hampir sama dengan kuartil data tunggal, cuman kalau kuartil itu per 4, kalau desil itu per 10. Nah, di sini D5 berarti 5 dikali N-nya 15 tambah 1 dibagi 10. Maka 5 kali 16 80 per 10 sama dengan 8. Nah, 8 ini bukan hasil dari D5 tetapi letak ke-8 dari data tersebut berapa? Yaitu angka 6. Berarti D5-nya adalah 6. Kemudian D8 seperti biasa sama masukkan, berarti I-nya 8 kali 15 tambah 1 per 10 sama dengan 8 kali 16 per 10 sama dengan 128 dibagi 10 sama dengan 12,8. Sama 12,8 itu bukan hasil dari D8 tetapi letak data dari 12,8. Nah, kenapa 12,8? Berarti 12,8 itu antara letak data 12 dan 13. Nah, langkah selanjutnya berarti kalian harus menghitung lagi. D8 sama dengan X12. 12 ini diambil dari mana? Dari letak yang tadi 12,8. Nah, 12 tersebut berarti data ke 12, berarti X12 ditambah sisa 12,8 diambil 12, berarti sisanya 0,8 tambah 0,8 dikali 12,8 itu terletak antara data ke-13 dan data ke-12, berarti X13 dikurangi X12 begitu. Kemudian sama dengan X12, data ke-12 pada soal itu angka berapa? Angka 8 tambah 0,8, X13 nya angka 9 dikurangi X12 angka 8 ditambah 0,8 sama dengan 8,8, berarti desil ke-8 itu sama dengan 8,8. Nah, itu untuk menghitung apabila hasil D8 nya desimal. 2. Desil data berkelompok, rumusnya DI sama dengan TB tambah I kali N per 10 dikurangi FK per FDI dikali P. Untuk keterangannya silahkan bisa kalian lihat. Di sini ada contoh. Contohnya itu tentukan nilai desil ke-5 dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut. Di sini ada sebuah nilai dan frekuensinya. Frekuensinya jumlahnya itu adalah 50. Mari kita simak untuk jawabannya. Untuk menjawab desil ke-5 pada desil data berkelompok, langkah awalnya kalian harus mencari N-nya. N sama dengan 50 didapat dari jumlah frekuensinya. Kemudian letak D-nya. Letak D yang ditanyakan di sini, yang ditanyakan D ke-5. Di sini D ke-8 itu salah ya. D ke-5 berarti rumusnya 5 dikali 50 per 10 sama dengan 25. Berarti datanya bukan data ke-40 tetapi data ke-25. Nah, ini berhubungan seperti kuartil, berhubungan lagi ke frekuensi. Data ke-25 itu berada di frekuensi berapa? Tinggal tambahkan 8 tambah 10, 18. 18 tambah 16 sama dengan 32. Berarti data ke-25 itu ada di frekuensi 16. Nah, di sini D5 itu terletak pada interval kelas 70 sampai 79, yaitu sejajar dengan frekuensi 16. Kemudian tepi bawahnya, tepi bawah dari frekuensi 16 itu adalah 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. P-nya 70 sampai 79 itu jaraknya sama dengan 10. Kemudian FD5 itu frekuensi desil ke-5-nya yaitu berapa? 16. Kemudian FK-nya sebelum angka 16 itu frekuensi berapa aja? Yaitu angka
angka 8 dan angka 10 dijumlahkan sama dengan 18. Maka D5-nya sama dengan 69,5 ditambah 25 dikurangi 18 per 16 dikali 10 sama dengan 69,5 tambah 7 per 16 kali 10. 69,5 tambah 70 per 16, maka 69,5 ditambah 4,4 sama dengan 73,9. Itu adalah hasil dari D5. Yang ada di catatan D8 itu salah ya, yang betul yang barusan Ibu jelaskan. Seperti itu. C. Persentil. 1 persentil untuk data tunggal. Rumusnya PI sama dengan I dikali N tambah 1 per 100. Contoh, tentukan nilai persentil ke-30 dari data berikut. 7, 8, 8, sampai seterusnya. Nah, berhubung pada contoh soal ini datanya belum diurutkan, maka kalian harus mengurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti dimulai dari angka 5 sampai angka 17. Nah, kemudian yang ditanyakan letak P3, 30. Berarti P30 sama dengan 30 dikali N. N-nya itu berapa? Kebetulan 13. Berarti 13 tambah 1 per 100. 30 dikali 14 per 100, hasilnya 4,2. Nah, di sini sama seperti desil, apabila hasilnya desimal, maka kalian harus menguraikannya lagi. Nilai P30 sama dengan 4,2, berarti datanya terletak antara data ke-4 dan data ke-5. Berarti X4 tambah 4, sisanya tadi berapa? 0,2, sisa dari 4,2. 0,2 dikali selisih antara 4 dan 5, berarti X5 dikurangi X4. X4 data keempat setelah diurutkan itu angka berapa? Angka 8 ditambah 20, tambah 0,2 dikali X5 data kelima, yaitu angka 8 dikurangi X keempat data keempat 8 sama dengan 8 dikurangi 8, 0 kali 0,2 sama dengan 0. 8 tambah 0 sama dengan 8. Jadi nilai persentil ke-30 dari data di atas adalah 8. Terakhir yaitu persentil data kelompok. Rumusnya PI sama dengan TB tambah I kali N per 100 dikurangi FK per FPI dikali P. Di sini contoh soalnya, tentukan nilai persentil ke-30 dari data yang tersaji pada tabel distribusi berikut. Di sini terdapat tabel sebuah berat badan dan frekuensinya. Kemudian simak untuk menjawabnya. Nah, untuk menjawab persentil ke-30 pada data kelompok, sama halnya dengan desil dan kuartil, kalian harus mencari N-nya atau menjumlahkan sebuah frekuensi. Di sini frekuensi dijumlahkan sama dengan 40, maka N-nya sama dengan 40. Nah, yang di sini itu letak P10 salah ya, karena di soal itu yang ditanyakan P30. Silakan kalian benarkan. Nah, di sini P30 berarti sama dengan 30 dikali 40 per 100. 30 kali 40 1200 dibagi 100 sama dengan 12. Berarti data ke-12. Silahkan lihat lagi pada tabel frekuensinya. Data ke-12 itu terdapat pada frekuensi angka berapa? 3 tambah 6, 9. 9 tambah 16, 25. Berarti data ke-12 itu terletak di frekuensi 16. Maka tampak bahwa interval kelas data ke-12 adalah 51 sampai 55. Nah, berarti tepi bawah dari frekuensi 16 itu berapa? 51 dikurangi 0,5, 50,5. Kemudian FK-nya, FK itu frekuensi sebelum kelas persentil 30 yaitu 16. Berarti sebelumnya 3 ditambah 6, 9. Kemudian FP30 frekuensi persentil 30-nya berada di frekuensi berapa? 16. Kemudian P-nya panjang kelasnya dari 51 ke 55 itu jaraknya berapa? 5.
maka P30 sama dengan 50,5 tambah 12 dikurangi 9 per 16 dikali 10. 50,5 tambah 12 kurangi 9, 3 per 16 dikali 10. 50,5 3 kali 10 bagi 16 1,9, maka 50,5 tambah 1,9 sama dengan 52,4, maka hasil P30 sama dengan 52,4. Silahkan kalian benarkan pada buku tulis kalian karena yang kemarin itu salah ya, di situ P10 harusnya P30. Nah, alhamdulillah untuk kesimpulannya pada kuartil, jika kuartil itu rumusnya dibagi 4, jika desil itu dibagi 10 dan persentil itu dibagi 100. Rumusnya hampir sama, itu aja yang membedakannya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Untuk selanjutnya, seperti biasa, kalian harus mengerjakan tugas-tugasnya dan dikirimkan melalui WhatsApp. Oke, untuk pertemuan sekarang cukup sampai persentil saja. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan soalnya secara sendiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.